Nah, ini di sepanjang pinggiran danau itu berisi warung-warung kecil. Jadi masyarakat, penduduk lokal itu bisa mencari nafkah di sini. Jadi mereka wisatawannya banyak, kemudian penduduk mencari nafkahnya dari jualan makanan. Jadi tidak dari mengutip uang ke wisatawan. Mengutip itu dari mulai tiket masuk, parkir, bahkan foto-foto pun bayar. Foto selfie bayar. Di sini enggak. Wisatawan tuh bebas. Selain danau, ada pemandangan tersendiri nih. Banyak monyet-monyet. Mungkin biasa diberi makan ya. Tapi mesti hati-hati kalau bawa barang. Selamat pagi teman-teman. Sekarang saya berada di Telaga Sarangan. Saat ini banyak berkembang desa wisata di Indonesia. Akan tetapi kalau kita sering mengikuti komentar orang di media sosial, seringkali ada komplain dari wisatawan ketika masuk ke desa wisata tersebut. Kebanyakan komplainnya adalah soal tarif ya, pengelolaan yang tidak teratur, kemudian bahkan kadang dikeluhkan ada semacam premanisme. Jadi sedikit-sedikit itu ada kutipan. Pertama kutipan ketika masuk ke desa, retribusi desa, kemudian retribusi parkir. Nah, setelah itu biasanya masih ada kutipan-kutipan lain. Misalnya selfie, ketika orang mau mengambil foto di salah satu sudut di desa itu dikenakan tarif. Bahkan ada tempat-tempat publik yang harusnya itu milik publik itu juga dikenakan tarif. Lebih parah lagi itu kadang-kadang satu foto tarifnya 1 kali bayar. Jadi kalau ada orang mengambil foto 10 kali, satu keluarga, dihitung per orang lagi. Itu makin nggak karu-karuan biayanya. Di satu sisi kalau saya sih maklum aja ya, karena desa wisata tersebut lagi belajar mengelola tempat wisata. Tetapi kalau dibiarkan terus-menerus itu akan membuat wisatawan kapok dan tidak datang lagi. Nah, salah satu yang mungkin bisa dijadikan tempat belajar ini adalah Telaga Sarangan. Telaga Sarangan ini ada sejak sudah lama sekali, puluhan tahun. Bahkan waktu saya SMA pun saya pernah berkunjung ke sini. Jadi sudah berapa puluh tahun, 40 tahun. Jadi tempat ini mungkin sudah sejak zaman Belanda itu sudah menjadi desa wisata. Dulu awal-awalnya juga menjadi desa wisata dan terus berkembang, bertahan sampai sekarang. Bahkan sekarang menjadi desa wisata utama di Jawa Timur. Di sini kalau weekend itu parkir penuh, telaga penuh sampai pagi. Dan sangat ramai. Hotel juga selalu penuh, makanan, pedagang laris semua. Ini ada sarapan pecel nih ngantri. Nah, kenapa Telaga Sarangan bisa seperti itu? Ternyata setelah saya menginap di sini 2 hari jalan-jalan, ternyata ada kiatnya. Kiat apakah itu? Nah, akan saya ceritakan dan mudah-mudahan bisa menjadi tempat belajar desa wisata yang ada di Indonesia. Siapa? Kok Pak? Oh, ini ben enjing disapu nggih? Nggih ben enjing. Nggih. Ben dinten ping 3. Ping 3 nyapu. Nggih, pos ping 3. Sak pos, ada berapa pos? 6 pos. 6 pos. Makanya tempatnya bersih nggih. Ya. Sehari dibersihkan 3 kali. Terus muter satu. Ada 6 pos, satu pos 2 orang, 12 orang. Ya. Semuanya 24 orang. Siap, musola juga ada. Ya kan, toilet, musola, toilet swasta. Musolanya bagus, baru kayaknya. Nih, lihat kan? Sik Pak. Monggo. Tuh kan, pedagangnya sendiri aja punya kesadaran untuk membersihkan tempat masing-masing. Lha sik Pak nyenengke nggone niki. Nggih, monggo. Pertama itu tempatnya bersih. Bersih dalam arti bersih dalam arti alamnya, lokasinya dan juga lingkungannya, dalam arti tidak ada tempat-tempat maksiat di sini. Jadi tempat ini benar-benar dijaga lingkungannya. Terus apakah tidak ada orang yang melakukan maksiat? Ya mungkin ada, tetapi mereka mungkin datang dari luar sebagai wisatawan.
Jadi kalau pengelola wisata di sini, hotel, restoran, semuanya tidak ada yang memfasilitasi itu. Selain lingkungannya bersih, yang kedua adalah tertib. Di sini parkir apa semuanya dibuat tertib. Yang ketiga adalah pengunjung bebas kemana saja tanpa ada pungutan-pungutan lain selain retribusi masuk dan parkir di pintu masuk. Turis bisa kemana aja secara bebas. Yang lain adalah makanan. Makanan di sini jangan khawatir Anda akan ditutup seperti di Malioboro misalnya gitu ya. Tuh, sate 12.000, sate kelinci 15.000, lontong 3.000. Satu harganya standar, kemudian ditulis. Nah, jadi wisatawan itu tahu berapa dia akan membayar untuk makanan. Ini tarif speedboat. Semuanya tertulis resmi dan sama di speedboatnya. Ya Pak? Banyak potong, berapa potong aja ini? Di sini belanja di sini nawar nggak? Kalau ya punten ya Pak, kalau kaos gini koperasi, harga semua sama, beda penjual aja. Kalau kaos koperasi iya, harga soalnya, sama. harga sama soalnya di story. Oh, kalau yang lain? Yang lain bisa tawar-menawar. Bisa tawar-menawar. Pulaan sendiri. Nah, kira-kira itu kenapa Sarangan itu menjadi bisa menjadi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh desa wisata yang lain, sehingga desa wisata yang lain itu bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun, sehingga masyarakat di sekitar bisa menerima manfaatnya. Jadi manfaat dari pariwisata itu bukan hanya sekedar orang melakukan kutipan, tetapi masyarakat justru turis wisatawan itu menjadi ramai, datang ke sini bawa uang, belanja ini, belanja itu, makan, dan penduduk sekitar itu difasilitasi untuk berjualan. Jadi yang dididik itu adalah jiwa entrepreneurnya, bukan jiwa premanismenya. Kira-kira itu. Terima kasih.